Oke, tidak apa-apa. Waktu sudah menunjukkan jam 9, kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini ya, yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya, dan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka seminar proposal skripsi mahasiswa SMI Amik Janusa untuk semester ganjil ya 2020-2021. Salawat bering salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke gerbang penuh kebahagiaan seperti sekarang ini. Pertama, tadi sudah saya absen peserta presenter hari ini ya. Satu yang belum hadir. Berikutnya seperti biasa kita akan berurut sesuai dengan urutan nama yang saya panggil tadi untuk mempresentasikan ya. Perlu saya ingatkan bahwa yang perlu dipresentasikan nanti adalah latar belakang ya, rumusan masalah, batasan masalah, lalu hipotesa. Ya. Setelah itu baru Anda langsung menuju ke desain input dan output serta memperlihatkan bukti Anda mengambil data. Ya. Itu untuk para presenter. Jadi mohon waktunya diefektifkan karena masing-masing hanya punya waktu 15 menit. Berikutnya bagi para audiens juga jangan lupa mengisi absensi di menu chat ya, karena absen seminar penelitian saya ambil dari chat tersebut ya. Nanti jangan sampai absen 4 kali berarti nilainya E 5 kali ya, yang 4 belum. Nah, seperti kuliah biasa. Oke, sebelum dimulai apakah ada pertanyaan dari para presenter hari ini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada silahkan sebentar ya. Assalamualaikum, Mbak. Oh, waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu. Ya mungkin kalau harganya yang agak murah di Padang ini di Maxindo, Bu. Iya, Bu, yang agak ya biasanya beda 50.000. Wiragung belum pernah sih, Bu, karena kita kan kalau IT selalu beli di sana. Iya, kalau Wiragung kan biasanya kita beli furniture. Tapi emang ada juga sih office equipment di sana. Iya, Bu. Oh, boleh, tapi Imam ini dulu, Bu, ada seminar proposal dulu pagi ini jam 9 sampai jam 11. Ya, Bu, nanti dicarikan loh. Yang harga berapa tuh, Bu, budgetnya? Enggak, maksudnya tuh banyak sih, Bu, dari mulai yang termurah 3,5 juta sampai yang termahal kan. Yang kayak di yang sedang loh ya, 5 jutaan lah, Bu ya. Kalau 3,5 itu emang yang paling bawah, Bu. Paling lampu ya, lampu. Bisa, Bu. Bisa diganti lampunya? Bisa. Ke service center Maxindo itu, Bu. Iya. Di Maxindo itu bisa diservis, Bu. Di sana ada ganti LCD. Memang sih kalau harga ini 3,5 juta, harga
Oh, di situ juga ya? Iya. Baik, maaf ya tadi ada sedikit interupsi ya. Oke, yang pertama saya persilahkan Ferdia Charlovin ya untuk mempresentasikan proposal bab 1 serta desain I/O-nya. Silakan Ferdia Charlovin. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Gunawan yang telah memberikan saya izin untuk presentasi hari ini dan teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Nama saya Ferdia Charloven, BP 17174. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Penyimpanan Data Skripsi Mahasiswa STEMIK Amik Jaya Nusa Padang berbasis web. Dengan satu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesa, input, dan output. Latar belakang, saat ini STEMIK Amik Jaya Nusa Padang memiliki bank data tugas akhir dan skripsi mahasiswa alumni yang masih manual dan disimpan dalam sebuah file atau kaset. Proses pencarian data menjadi kurang efektif serta membutuhkan waktu yang lama bagi mahasiswa yang ingin mencari data skripsi alumni sebagai referensi untuk pembuatan tugas akhir atau skripsi. 3. Banyak mahasiswa yang mencontoh persis dengan skripsi alumni sebelumnya yang hanya mengubah lokasi atau tempat pembuatan skripsi. Rumusan masalah, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pencarian data skripsi alumni untuk mahasiswa aktif? Yang kedua, apakah dengan memberikan informasi berupa data skripsi dapat membantu mahasiswa aktif dan mendapatkan informasi dan referensi sebagai referensi skripsi untuk keperluan tugas atau pembuatan skripsi? Yang ketiga, apakah dengan membuat sistem informasi ini akan membuat mahasiswa aktif tidak dapat mencontoh persis milik skripsi alumni sebelumnya? Batasan masalah, sistem informasi ini berlaku hanya untuk kampus dan non-kampus, tetapi non-kampus memiliki batasan dalam pencarian data skripsi STEMIK Amik Jaya Nusa Padang. Yang kedua, sistem informasi ini memberi fasilitas berupa informasi data skripsi alumni. Yang ketiga, sistem informasi ini digunakan untuk melakukan pencarian data skripsi alumni STEMIK Amik Jaya Nusa. Hipotesa, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pencarian data skripsi alumni sebagai mahasiswa aktif. Yang kedua, diduga dengan memberikan informasi berupa data skripsi alumni dapat mempermudah mahasiswa aktif mendapatkan referensi pembuatan tugas akhir atau skripsi. Yang ketiga, diduga dengan membuat sistem informasi ini akan membuat mahasiswa aktif lebih kreatif dalam membuat sebuah skripsi, tidak hanya dengan meniru persis seperti alumni sebelumnya. Lanjut kita ke desain input dan output. Ini merupakan input admin, input mahasiswa, input skripsi, input abstrak, input skripsi. Ini merupakan desain output data alumni atau output data mahasiswa, output data buku skripsi, output laporan buku skripsi, output laporan data skripsi, output laporan data abstrak, dan ini bukti lampiran pengambilan data dari STEMIK Amik Jaya Nusa. Terima kasih. Oke, baik Ferdia Charlovin. Ada beberapa masukan yang ingin saya berikan kepada Anda. Kita menuju ke awal dulu, ke latar belakang. Seperti yang sudah ya, bahwa latar belakang ini adalah menunjukkan gap ya, ataupun masalah yang muncul dari yang melatar belakangi kita mengambil judul ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, gap yang Anda pilih gap yang Anda temukan adalah saat ini STEMIK Amik Jaya Nusa Padang memiliki bank data tugas akhir dan skripsi mahasiswa
alumni yang masih manual dan disimpan dalam sebuah file atau kaset. Mungkin sudah maksud dan tujuannya saya ngerti, cuma mungkin tata bahasanya kurang bagus gitu ya. Bukan kaset ya, tapi CD. Ya, itu yang pertama ya. Sebuah CD ya, jangan pakai file ya, di sebuah CD disimpan ya. Nah, bank data tugas akhir dan skripsi mahasiswa alumni ini membingungkan nih, mahasiswa alumni. Harusnya skripsi alumni aja gitu. Ya, dia nggak mahasiswa lagi. Itu yang pertama ya. Jadi tata bahasanya ya diganti. Ya. Anda ada mencatat kesalahan ini? Ya, catat. Ya. Oke. Yang kedua, proses pencarian menjadi kurang efektif serta membutuhkan waktu yang lama bagi mahasiswa yang ingin mencari data skripsi alumni sebagai referensi untuk membuat tugas akhir atau skripsi. Berarti proses pencariannya lama ya? Ya. Banyak mahasiswa yang mencontoh persis dengan skripsi alumni sebelumnya yang hanya mengubah lokasi atau tempat pembuatan skripsi. Ini betul gap ya, betul masalah, tapi rasanya tidak akan terpecahkan oleh sistem informasi yang Anda buat gitu ya. Jadi ini memang problem, tapi saya merasa ini tidak akan terpecahkan oleh sistem informasi yang Anda buat gitu. Artinya mahasiswa ya akan tetap aja bisa mencontoh gitu kan, apalagi malah bisa mendownload nantinya kan gitu. Ngerti ya? Ya. Gitu. Nah, jadi yang nomor 3 ini mungkin diganti ya. Kalau menurut saya gapnya adalah selain tadi tidak efektif dalam pencarian data juga sisi keamanan misalnya bisa disentuh gitu kan, karena CD itu bisa hilang ya, bisa hilang dan bisa rusak itu ya. Yang kedua adalah memang ini juga merupakan repositori data ya, repositori data yang harus tersimpan gitu secara online ya. Nah, jadi Anda harus mencari lagi latar belakang ya yang sesuai gapnya dengan kondisi yang ada dan bisa terpecahkan oleh informasi Anda nanti. Oke ya? Oke, Pak. Itu dari latar belakang. Nah, next ya. Nah, otomatis tentu saja akan berhubungan dengan rumusan masalah disesuaikan dengan gapnya tadi ya. Oke. Dan juga rumusan masalah yang Anda buat ini saya lihat nomor 1 dan nomor 2 ini sama aja gitu ya. Sama-sama proses pencarian kan? Enggak, Pak. Karena mendapatkan informasi dan referensi itu kan mencari data juga itu. Yang pertama itu maksudnya tuh Pak proses pencariannya Pak. Yang kedua tuh ketika udah mendapatkan informasi Pak. Ketika udah mendapatkan sistemnya. Iya kan sama aja memberikan informasi. Artinya nomor 2 ini apakah dengan memberikan informasi berupa data skripsi dapat membantu mahasiswa aktif dalam mendapatkan informasi dan referensi skripsi ini untuk keperluan tugas ataupun pembuatan skripsi. Ya. Ya. Tapi oke lah, nomor 2 nggak apa-apa. Oke, nggak masalah ya. Selesai. Nomor 3 aja ya, berarti diganti. Iya. Nomor 3 ataupun ditambah menjadi nomor 4 dan nomor 5 ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, terus batasan masalah ya, ini yang batasan masalah sistem informasi ini berlaku hanya untuk ya, maksudnya apa ya? Dan non kampus. Tapi non Janusa memiliki batasan dalam data skripsi SMI Janusa. Nah, jadi batasan masalahnya adalah mungkin bisa lebih dibaguskan lagi bahasanya bahwa sistem informasi ini berlaku untuk sivitas akademik STMIK AMIK Jaya Nusa dan juga yang bukan sivitas akademik. Namun gitu, untuk yang bukan sivitas akademik STMIK AMIK Jaya Nusa diberikan batasan hanya bisa membaca dan mendownload
namanya? Abstrak. Abstrak, begitu. Dijelaskan di situ, ya. Ya. Sistem informasi ini beri fasilitas berupa informasi data skripsi alumni, ya, dan tugas. Ingat, kamu skripsi dan tugas akhir ya. Ya, skripsi. Skripsi ini digunakan untuk melakukan pencarian ya. Ya, memang pencarian. Jadi itu bukan batasan masalah, itu kamu menjelaskan tentang yang akan kamu buat gitu. Kalau batasan masalah itu sampai di mana sistem informasi ini bisa berlaku gitu. Atau apa saja yang ada di dalamnya gitu. Ya. Misalnya contoh ya. Misalnya sistem informasi ini hanya bisa mengupload tapi tidak mendownload gitu. Nah, kan itu batasan gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Kalau yang batasan masalah itu ya. Atau misalnya tidak sistem informasi ini tidak menampilkan laporan laporan pembimbing misalnya gitu ya. Misal ya. Jadi itu batasan ya, batasan tuh yang tidak ada di dalam skripsi gitu ya. Atau yang hanya ada di dalam skripsi. Oke, yang ngerti ya? Yang ngerti ya. Jadi batasan masalah silahkan dirubah atau diganti. Oke. Oke. Next lagi ke desain I/O. Ya. Terus ini mestinya desain I/O ini output dulu ya. Oh, output dulu, Pak. Ya. Baru input. Tapi nggak apa-apa. Daripada bolak-balik ini nanti kamu ganti aja di Ini siapa nih? Septi Yolanda di mute. Ya. Oke, admin ya. ID user, nama user, status, password. Ini untuk bikin admin ya? Ya, admin. Ya, oke, terus input mahasiswa. Untuk sementara mungkin boleh saja ini ya, karena sebenarnya nanti kan bisa dikoneksikan dengan data mahasiswa yang ada di kampus. Ya. Ya, itu sementara inputnya seperti ini nggak masalah untuk percobaan sistem ya. Tapi yang aslinya nanti kamu akan saya hubungkan dengan Pak Erin nanti. Siapa? Biar bisa koneksi dengan database yang ada di kampus untuk input mahasiswanya. Terus input buku skripsi. Ini kan nanti admin ini kan alumni ini kan yang input siapa? Alumni kan? Yang input ya Pak, alumni. Iya. Cuma kenapa informasi nomor IP nomor mahasiswa prodinya muncul lagi gitu kan? Ya kan sudah berada di akunnya nanti gitu. Oh, berarti ketika udah masuk data ya, ketika dia sudah login sebagai calon wisudawan kan rencananya kan ini di input calon wisudawan kan? Ya. Jadi ketika dia sudah login sebagai calon wisudawan, ya tampilannya tuh nggak seperti ini. Tampilannya dia cukup mengupload aja. Oh iya. Upload palingan juga mengisi biodata, judulnya apa, pembimbingnya siapa gitu ya. Judulnya apa, pembimbingnya siapa gitu. Lalu dia mengupload abstrak dan full skripsi. Ya, menginput abstrak dan full skripsi gitu. Tampilannya nggak seperti ini input oleh admin ini mah ya. Terus ini sebenarnya nggak perlu dipisah ya, dalam satu interface bisa ya. Jadi ada dua pilihan langsung ya, karena kan biasanya kita nggak abstrak di PDF kan munculkan gitu kan. Setelah itu baru full skripsinya gitu ya. Nanti kita akan bikin aturan PDF yang tidak bisa di-copy gitu, yang tidak bisa di-copy paste ya. Oke, terus ini apalagi nih info skripsi.
Yang pertama itu buku skripsi ya, yang tebal juga. Ini nggak perlu kayaknya input skripsi lagi, kan udah ada di sana tadi. Oh ya. Ya. Langsung ke Lagian juga bukan buku skripsi ya, nggak usah pakai kata buku, skripsi atau tugas akhir aja. Ya, seperti diskusi kita kemarin gitu, bahwa yang diinput itu ya memang ya kamu perlu ini lagi lah, nanti lebih intens lagi menanyakan desainnya gitu. ya. Ini desainnya salah nih, nggak berbentuk web ini ya. Oke, outputnya coba lihat. Ini laporan data alumni, ya bolehlah ya alumni. Judul skripsi mungkin bisa ditambahin pembimbing ya. Pembimbing ya. Terus ya nanti ganti kata-kata buku itu ya, jangan buku, tugas akhir dan skripsi. Ya. Ini statusnya apa maksudnya nih? Status salah. Salah, ya udah nanti salah, diganti ya. Terus ya. Terus apa lagi? Laporan data skripsi ya. Ini bolak-balik aja sama-sama skripsi semua ini laporannya. Itu salah dari awal. Jadi nomor 1, 2, 3 ini skripsi semua ini. Ya kan? Ya. Laporan skripsi semua. Terus yang abstrak A. Ya abstrak, boleh lah ya abstrak. Terus? Habis sampai sana aja baru. Oke, ini yang belum interface ini kemarin kan kita udah diskusi bahwa harus ada interface untuk admin mengecek apakah yang diupload itu sudah benar atau belum. Ya kan udah kita diskusikan kemarin. Kalau seandainya mahasiswa yang mau wisuda itu sudah benar mengupload skripsinya ke sistem informasi ini, nanti kan akan dibuat statusnya oke dan si calon wisudawan bisa mencetak bukti bahwa dia sudah upload ke repositori. Tapi kalau seandainya yang diupload belum benar, dia ada komentar yang dikirim ke komentar yang dikirim ke akunnya calon wisudawan akunnya bahwa Anda belum benar, salah atau bisa jadi mungkin kan aturannya adalah mengupload PDF yang tidak bisa dikopi misalnya kan. Ternyata dia PDF-nya masih PDF biasa bisa dikopi kan belum boleh misalnya gitu. Atau dia salah waktu ngupload hanya ngupload bab 1 sampai bab 3, bab 4 5-nya dia sembunyikan kan tidak boleh gitu ya. Atau belum misalnya belum melampirkan daftar pustaka misalnya lupa kan bisa jadi gitu ya. Jadi proses bisnisnya seperti itu ya. Jadi ya seperti yang kita bicarakan kemarin lah ya, ketika kamu ngambil data ini kan dengan saya ketemu kan. Mungkin karena memang baru kemarin ya, jadi kamu tidak bisa menerjemahkan hasil diskusi kita ya, dipikirkan lagi ya. Oke, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh Ferdia Charlovin ya. Nanti akan saya tulis juga di proposalnya ya. Oke, silakan ditutup. Saya rasa sudah cukup ya. Baiklah, terima kasih atas tambahan dari AA. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, berikutnya tolong Ferdia Charlovin di stop share screen-nya. Oke, berikut yang kedua adalah Alfi Mardatila, silakan.
Ada Alfi Madatilah? Mana suaranya nggak ada nih? Hadir, A. Ah ya. Silakan dimulai, Alfi Madatilah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Madatilah, nomor BP 17112, Prodi Sistem Informasi, akan membacakan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Peternakan Ayam Bertelur Berbasis Web pada PT Telur Ayam Engki. Ini latar belakangnya. 1. Pada PT Telur Ayam Engki ini, pengolahan data pelanggannya masih manual. 2. Pada transaksi penjualannya masih belum diolah secara efektif dan efisien. 3. Pada PT Telur Ayam ini, setiap laporannya belum berbentuk grafik. Ini rumusan masalahnya. 1. Apakah dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat menangani data pelanggan pada PT Telur Ayam Engki? 2. Apakah dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat mengolah transaksi dengan efektif dan efisien pada PT Petelur Ayam Engki? 3. Apakah dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat mempermudah PT Telur Ayam Engki ini untuk melihat perkembangan setiap laporan dengan menggunakan grafik? Batasan masalahnya, agar penulisan laporan penelitian ini terarah pada persoalan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta terorganisasi dengan baik, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu untuk menangani data pelanggan, untuk membuat grafik pada perkembangan transaksi penjualan seperti data pelanggan, data transaksi penjualan per bulan, data pendapatan per bulan, data telur per hari, laporan penjualan, dan laporan pendapatan. Hipotesa 1. Diduga dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat menangani data pelanggan pada PT Telur Ayam Engki. 2. Diduga dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat mengolah transaksi dengan efektif dan efisien pada PT Telur Ayam Engki. 3. Diduga dengan adanya sistem informasi yang diimplementasikan dapat mempermudah PT Telur Ayam Engki untuk melihat perkembangan setiap laporan dengan menggunakan grafik. Ini desain input dan output-nya. Desain I/O-nya pakai Word? Iya, A. Ya, di stop dulu share screen-nya. Di share screen lagi. Iya, bentar, A. Ini desain output-nya, laporan karyawan, laporan makan per hari, laporan obat vaksin, ini grafik obatnya, laporan data telur, ini grafik telur per bulan, laporan transaksinya, grafik transaksi penjualan per bulan, grafik pendapatan per bulan, laporan laba rugi, ini grafik laba rugi per bulan, dan ini desain inputnya, data user, login, input karyawan, input nama makan yang dikeluarkan per hari, input obat vaksin ayam, input data telur, input data pelanggan, input transaksi, input supplier, input laba rugi. Udah, A. Oke, kita menuju ke bab 1 dulu.
Oke. Ya, ini latar belakang Anda mengambil judul adalah pertama, pada PT Telur Ayam Engki ini pengolahan data pelanggannya masih manual. Ya, Ingat ya, saya sudah sering menjelaskan bahwa manual itu bukan gap. Ya boleh saja dia manual kan, kalau dia nggak punya sumber daya kan. Nah, yang jadi gap itu adalah akibat dari manual itu. Apa akibatnya gitu? Ngerti? Ya. Iya, misalnya gara-gara manual laporan terlambat, laporan sering salah, tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, ya jadi manual ya bukan problem ya. Akibat dari manual itu yang jadi masalah. Yang kedua, pada transaksi penjualannya masih belum diolah secara efektif dan efisien. Ya, ini juga ambigu ya, artinya kurang jelas maksudnya belum diolah secara efektif dan efisien gitu ya. Akibatnya apa gitu yang tidak mengolah secara efektif dan efisien ini gitu kan. Nah, ini masih sama dengan manual tadi. Yang ketiga juga, pada PT Petroleum ini setiap laporannya belum berbentuk grafik. Emang setiap laporan wajib grafik kan tidak? Nah, gitu ya. Jadi kalau memang kamu ingin menonjolkan bahwa saya ingin memperbaiki sistem yang lama, ya kan banyak tuh yang bikin informasi ini tentang ayam petelur ini sebelum-sebelumnya, skripsi. Tapi kamu ingin menambahkan ada grafik. Nah, cari dengan grafik itu apa yang bisa didapat oleh user maupun yang menggunakan. Misalnya bisa melihat perkembangan penjualan dengan cepat gitu. Ya. Jadi kamu harus mencari dengan grafik itu apa sih yang bisa diselesaikan masalah di sana gitu. Ya. Karena kan ini sebenarnya sebenarnya kan kalau laporan berbentuk grafik itu kan bisa membuat manajemen lebih cepat mengambil keputusan kan gitu. Iya. Tanpa harus membaca angka-angka di Excel yang banyak gitu. Atau angka-angka di laporan yang banyak gitu. Ya, dengan grafik bisa kelihatan oh penjualan sehari bulan ini dan bulan kemarin ternyata menurun gitu. Dengan cepat kan? Iya. Oh ternyata penjualan naik nih gitu. Nah, jadi kamu harus cari bahasa yang membuat grafik ini bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke ya? Ya. Ya, oke, otomatis berarti latar belakang ya salah berimbas kepada rumusan masalah. Juga berimbas kepada hipotesa. Nah, silahkan diperbaiki dulu ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat desain I/O-nya. Mulai dari awal. Baik, ini laporan data karyawan. Oke, biasanya kode karyawan, nama karyawan, nomor HP, jabatan, gaji. Oke. Laporan pakan per hari. Kalau per hari harus ada tanggal dong di atas. Iya, lupa Nah, ada periode tanggal ya. Desain I/O ya. Belum. Tadi apa tuh? Pakan per hari ya? Iya. Ada tanggalnya, A. Mana? Ini. Di samping kode A. Nggak kelihatan oleh saya. Bukan laporan makan per hari. Jangan di situ dong tanggalnya. Kan per hari berarti 1 hari dong. Itu akan sama semua harinya itu. Maksudnya ini laporannya ini dibuat ini mungkin laporannya per bulan. Iya, A. Jadi tanggalnya di situ dibuatkan. Ya, berarti laporan pakan aja gitu, jangan per hari. Kalau per hari maksudnya ya 1 hari gitu. Atau memang mau bikin per harian? Enggak, dia per tanggal, A. Jadi periode. Ya, periode aja lah. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Ya. Ya, terus nomor 3. Laporan obat atau vaksin ayam, kode sama ya pakai periode ya. Ya. Obat, jenis obat, stok obat, jumlah dipakai. Nah, ini dipakainya kapan gitu ya? Harus ada dong.
Ya, atau mungkin kalau per bulan dalam waktu rentang 1 bulan ya. Ya. Terus dalam bentuk grafik juga kamu harus memikirkan ini nih. Ini kan ada tiga warna ini. Berarti masing-masing obat beda warnanya. Bukan A. Dia kan masing-masing tuh kan apa sih namanya? Suppliernya berbeda-beda A gitu. Jadi ini berdasarkan supplier. Iya. Ya, di laporan aja nggak ada suppliernya. Iya. Tabelnya. Jadi ini berdasarkan supplier ya. Vaksinnya satu. Iya, ya obatnya satu. Nanti itu suppliernya nanti beda-beda gitu. Ya cuman kalau obatnya satu, kenapa bikin ada kode obat, jenis obat? Itu kan cuma satu berarti datanya. Ini perlu dirancang ulang ini. Ya. Ya, ngerti nggak saya? Ngerti, kalau kamu mendesain laporan obat seperti ini, berarti kan banyak kode obat ke bawah berarti kan? Berarti obatnya banyak dong. Iya. Sedangkan kamu bilang obat cuma satu, tapi suppliernya beda-beda. Berarti supplier dong yang jadi banyak. Ya, jadi ini membingungkan juga lah laporannya gitu ya, nggak jelas. Maksudnya apa gitu ya. Oke, laporan data telur. Nih, mana laporan di atasnya? Kode telur, tipe telur, jumlah telur. Panennya ya? Iya, kan telur tuh ada tipenya, ada macam-macam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ya nggak masalah, tapi ini laporannya per bulan ya? Iya. Per hari, harusnya per hari malah. Atau tuh pakai periode aja lah, pakai periode kan bisa per hari, per minggu, per bulan, terserah gitu ya. Pakai tanggal awal sama tanggal akhir. Terus, ya ini berarti yang warna menunjukkan ini ya, telurnya, jenis telur. Iya. Ya karena dalam membuat grafik kita harus memikirkan itu gitu. Sumbu X sama sumbu Y-nya apa gitu. Ya. Contoh sumbu Y-nya ini kan menunjukkan jumlah. Nah, sumbu X-nya nanti apa? Misalnya tipe telur kan? Ya kan? Ya. Nah, tipe telur. Nah, berarti gambar itu yang berwarna itu berarti tipe-tipe telur itu. Besar, kecil, sedang berarti kan? Ya. Gitu. Ya mungkin ya ini benar lah, tapi kamu harus tahu tentang itu, tentang pembuatan grafik. Terus laporan transaksi penjualan, kode transaksi, nama pelanggan, alamat, nomor HP, jenis telur, jumlah telur. Ini yang pertama, yang kurang adalah periodenya. Yang kedua, karena ini transaksi harus ada total. Uang ini nggak ada uangnya ya, tapi transaksi. Iya. Lupa ada uangnya dong, ya. Oke. Ya. Udah. Ya. Terus grafik rugi laba. Kalau rugi laba, kamu tidak bisa membuat seperti ini. Untuk membuat laporan rugi laba harus ada 2 input. Input pengeluaran dan input penghasilan. Nah, mungkin input penghasilan bisa diambil dari transaksi tadi. Ya. Ya. Nah, tapi kamu harus bikin dulu input pengeluarannya gitu. Ini nggak bisa seperti ini. Kan langsung ada laba rugi. Nggak bisa karena dia harus per periode. Anda rencana mau bikin laba ruginya per apa? Per bulan? Iya, Iya, berarti harus ada input pengeluaran per bulan dulu. Ada interface pengeluarannya. Gitu. Uang keluar lah istilahnya gitu. Oke, kalau uang masuk mungkin bisa diambil dari penjualan telur ya. Karena kan yang uang masuk hanya dari penjualan telur kan? Iya. Tidak ada jualan pakan, tidak ada jualan lain-lain kan? Enggak. Enggak, nah berarti oke. Dalam 1 bulan bisa diambil dari penjualan. Nah, kamu harus ada juga untuk ini uang keluarnya gitu. Ada interface untuk uang keluar. Ya? Ya. Oke, ini masih banyak juga yang perlu diperbaiki di desain I/O-nya, ya. Baik, Ini aja kan? Iya. Ya, oke.
Oke, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih Imam Gunawan telah mengasihkan saran dan kritikannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Anissa Sofian. Silakan. Ya. Belum suara. Belum. Udah. Udah masuk. Udah, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buka aja. Itu ada. Baik kan? Oh, ininya. Tapi nggak juga. Kedengaran suara Nisa, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Gunawan yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofian, BP 17115. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Pengelolaan Data Produk Berbasis Web pada Aplikasi Barang Mudo. Yang pertama, itu adalah latar belakang, bagaimana manajemen produk masuk maupun keluar belum diatur dan ditata secara baik. Yang kedua, konsumen masih sulit menemukan produk yang diinginkan, karena produk tidak diklarifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang lebih spesifik. Yang ketiga, estimasi biaya pada penerapan harga jual dan biaya kirim di dalam aplikasi digital marketplace menggunakan jasa antar kirim masih tidak bisa menyamai harga jual di pasar itu sendiri. Kemudian rumusan masalah. Nah, pertama, apakah dengan adanya sistem ini dapat memenuhi kebutuhan manajemen produk yang baik? Yang kedua, apakah dengan adanya sistem ini konsumen dengan mudah memperoleh produk yang diinginkan dengan mudah melalui aplikasi Barang Mudo? Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem ini aplikasi Barang Mudo dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan estimasi biaya yang diharapkan? Untuk batasan masalah, yang pertama, sistem meliputi input data, update data, dan cari data. Yang kedua, sistem informasi ini membatasi berdasarkan latar belakang startup yang terfokus pada hasil bumi ataupun barang mudo. Yang ketiga, sistem ini meliputi manajemen penjualan, pembelian, dan pengolahan data produk pada aplikasi Barang Mudo. Dan yang terakhir, yaitu sistem informasi ini memudahkan untuk membuat laporan sesuai dengan data yang tersedia. Selanjutnya adalah hipotesa. Diduga dengan adanya sistem ini dapat memenuhi kebutuhan manajemen produk yang baik. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem ini, konsumen dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan. Dan yang ketiga, diduga dengan adanya sistem ini, estimasi biaya produk yang sesuai dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, untuk desain output, yang pertama, terdapat laporan data barang yang terdiri dari beberapa file, yaitu ada kode barang, nama barang, kategori, kuantiti, satuan, supplier, dan harga. Selanjutnya, terdapat laporan data supplier,
Di dalam data supplier terdapat beberapa field, di antaranya ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor handphone. Yang ketiga ada laporan data pemesanan. Dalam laporan data pemesanan terdapat kode pemesanan produk, tanggal pemesanan, kemudian nama barang ataupun produk, nama suppliernya, kemudian kuantiti, harga beli, dan total. Selanjutnya ada laporan data penerimaan. Pada laporan data penerimaan, setelah produk kita pesan, kita akan menerima produk. Dalam laporan ini terdiri dari beberapa field, di antaranya ada kode terima, tanggal datang, nama barang, kuantiti, harga beli, harga per item produk, serta harga jual. Selanjutnya, laporan data metode pembayaran. Dalam laporan data metode pembayaran terdapat beberapa metode pembayaran karena pada startup barang mudo terdapat kita melakukan transaksi melalui bank, layanan serta multi payment sehingga terdapat beberapa field dalam laporan data metode pembayaran yaitu metode pembayaran, kode bank ataupun layanan, nama bank ataupun layanan, nama rekening, nomor rekening serta status dari bank, layanan ataupun provider serta multi payment yang aktif ataupun tidak. Selanjutnya ada laporan data penjualan. Pada laporan data penjualan terdiri dari nomor faktur, tanggal jual, nama barang, harga barang serta kuantiti. Selanjutnya terdapat laporan data diskon di mana terdiri dari beberapa field, di antaranya ada nama barang, harga barang, diskon, dan tanggal berlaku dari diskon produk. Selanjutnya ada laporan data cashback. Di sini terdapat nama barang, harga barang, cashback, dan tanggal berlaku dari cashback produk tersebut. Selanjutnya ada laporan data pengembalian. Pada laporan data pengembalian ini terdapat ID retur, nomor faktur, nama barang, tanggal pembelian, tanggal retur, dan keterangan. Untuk laporan data pengembalian ini, pada sistem ini hanya akan mendapatkan laporan dari aktivitas yang dilakukan oleh gudang karena apabila terdapat barang yang dikembalikan oleh konsumen maka laporan data pengembalian akan dilaporkan oleh sistem penjualan, pembelian, dan pengelolaan data. Selanjutnya itu ada desain input. Yang pertama ada login, yang kedua ada homepage. Dalam homepage terdapat beberapa menu. Di antaranya ada kategori, stok barang, supplier, pemesanan, penerimaan, penjualan, metode pembayaran, dan laporan. Desain input terdiri dari input data supplier, selanjutnya ada input data kategori, input data pemesanan produk, input data penerimaan, input data cashback. Input data cashback ini dilakukan secara manual. Selanjutnya input data diskon juga dilakukan secara manual, input data barang, input data satuan, kemudian ada input data metode pembayaran. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya untuk metode pembayaran ataupun transaksi itu dilakukan dengan bisa kita memilih bank, provider, ataupun multi payment. Kemudian ada input data provider, input data multi payment. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Anissa. Berarti ini startup barang mudo yang nanti akan dikerjakan rame-rame 4 orang ya? Iya. Jadi Anissa bagian di sistem penjualan, pembelian, dan pengelolaan data. Berarti ini ya admin ya? Iya, tapi bagian back end dari front end yang penjualannya A. Iya ya. Untuk front end yang penjualan ya, berarti admin penjualan ya? Iya. Berarti bukan dari sisi user ya? Bukan A. Pengguna. Nanti siapa tuh yang di user? Nanti dari sisi front end-nya A, kan nanti saling berhubungan antara back end. Iya, maksud saya siapa nanti yang ini yang dapat judul itu? Saya lupa. Orangnya. Rahmat. Si Rizky A. Hah? Rizky Triananda. Rizky, oh ya. Oke, kembali ke atas ya. Ke latar belakang.
Ya, mungkin koreksi dari bab 1 lah ya. Ya. Manajemen produk masuk maupun keluar belum diatur dan ditata dengan secara baik. Nah, bagusnya Nisa menjelaskan juga apa akibat dari tidak diatur dan ditata dengan baik itu. Menyebabkan apa gitu ya. Konsumen masih sulit menemukan produk yang diinginkan, ini oke ya, karena produk tidak dikalkulasi dengan teknologi yang lebih spesifik. Estimasi biaya pada penerapan harga jual dan biaya kirim di dalam aplikasi digital marketplace menggunakan jasa antar kirim masih tidak bisa menyamai harga jual di perusahaan itu sendiri. Ya ini kan tidak, yang ketiga ini tidak akan terpecahkan oleh aplikasi kan? Iya. Ada. Misalnya kayak gini, kalau kita melihat marketplace kan itu banyak yang tidak menyamai harga pasar. Jadi bagaimana sistem ini secara logikanya itu kita sebagai penyuplai sehingga produk yang akan dipasarkan konsumen itu bisa menyamai seperti halnya yang di pasar gitu. Oleh sebab itu startup Barang Mudo ini tidak hanya sebagai marketplace tapi sebagai penyalur produk. Jadi kita mencari produknya dari para petani ataupun dari para toke-toke sehingga produk itu kami beli terlebih dahulu baru kemudian kami salurkan kepada konsumen. Jadi biayanya, estimasi biaya antara pengiriman produk itu bisa menyamai harga pasar. Jadi mereka pun nggak merasa terbebani dengan ongkirnya gitu, Kak. Mungkin ini aja, berarti bahasanya aja yang perlu diganti. Karena kalau saya baca ini membingungkan nih. Coba dibaca lagi. Estimasi biaya pada penerapan harga jual dan biaya kirim di dalam digital marketplace menggunakan jasa antar kirim. Kalau digital marketplace yang menggunakan jasa antar kirim masih tidak bisa menyamai harga jual pasar itu sendiri. Kalau orang membaca kan ini bingung kan, intinya di mana poinnya gitu. Gitu ya. Iya. Belakangnya di ini. Oke, terus. Oke, ya ini berarti rumusan masalah. Apakah dengan adanya sistem ini dapat memenuhi kebutuhan manajemen produk yang baik? Nah ini ya tadi itu harus dibuatkan juga manajemen produk yang baik itu seperti apa gitu, tertata rapi datanya atau apa gitu ya. Ya. Apakah dengan adanya sistem ini konsumen dapat dengan mudah memperoleh produk? Ini benar. Apakah dengan adanya sistem ini aplikasi Barang Mudo dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan estimasi biaya yang diharapkan? Nah ininya benar sih gitu. Cuma yang di latar belakang aja yang membingungkan bahasanya gitu ya. Iya. Terus hipotesa. Sebentar ya. Enggak, kebetulan pembimbing saya dari Malaysia barusan telepon, terus mau WA, good morning katanya. Saya bilang saya nggak bisa dulu, saya lagi seminar juga sama mahasiswa. Karena kalau di sana itu kalau terlalu lama saya nggak bimbingan, dia pasti negur gitu. Oke, Nisa lanjutkan, hipotesanya sudah ya. Itu berinfek ke ini.
ke apa namanya, ke latar belakang tadi ya. Terus? Ya. Teruskan Nisa. Desain input output, Ya, kalau di desain input output mungkin desain input outputnya sudah bagus, tapi ada satu yang lupa bahwa Anissa lupa ada periodenya gitu. Periode. Parameter. Oh, parameternya, Bukan, ya istilahnya parameter lah kalau di akses ya. Ya ini periode laporan. Kalau data barang kan ini master, oke lah tidak masalah. Terus supplier juga tidak masalah. Yang kayak gini nih, kalau pemesanan itu ada periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah umumnya saya lihat hampir semua report seperti itu, ya. Ya. Jadi silakan diperbaiki desain ini. Cukup menambahkan ini aja apa namanya? Periode, Periode ya di setiap laporan transaksi ya, di setiap laporan transaksi. Iya. Oke, cukup bagus ya. Nanti kita lihat teman-temannya yang lain hubungannya dengan aplikasi ini ya. Terima kasih Nisa, silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Nisa. Berikutnya Rizky. Ya, silakan Rizky. Ini masih startup tadi ya? Iya Pak. Bagian front end-nya Pak. Front end-nya, oke. Si Nisa back end tadi. Iya. Ya. Silakan front end-nya lagi. Berarti kalau Nisa berbasis web tadi ya? Iya. Nah, kalau Rizky berarti yang Android-nya. Mobile-nya Pak. Ya, mobile-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rizky Triananda, nomor BP 17194. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Front-end pada Aplikasi Barang Mudo Berbasis Mobile. Untuk latar belakang dari judul saya tadi, yang pertama yaitu konsumen sulit menemukan produk yang diinginkan sesuai kategori yang belum divisualisasikan. Selanjutnya, kebutuhan kenyamanan konsumen dalam menggunakan aplikasi startup Barang Mudo dilihat dari user interface yang menarik. Yang selanjutnya, konsumen menginginkan melakukan pembayaran pembelian produk dengan lebih mudah dan optimal. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah dengan adanya sistem ini, konsumen dapat memperoleh produk yang diinginkan dengan mudah sesuai kategori yang sudah divisualisasikan melalui aplikasi Barang Mudo? Yang kedua, apakah dengan adanya sistem ini, user interface aplikasi Barang Mudo memenuhi kenyamanan konsumen dalam menggunakan aplikasi startup Barang Mudo? Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem ini, konsumen dapat melakukan pembayaran pembelian produk dengan mudah? Untuk batasan masalahnya, yaitu yang pertama, sistem ini meliputi input data, update data, dan cari data. Yang kedua, sistem ini membatasi berdasarkan latar belakang startup yang berfokus pada hasil bumi mentah, atau bisa disebut dengan Barang Mudo. Yang ketiga, sistem ini meliputi manajemen penjualan, pengolahan data, dan sistem pembayaran berbasis mobile. Untuk hipotesanya, yang pertama, diduga dengan sistem ini, konsumen dapat memperoleh produk yang diinginkan dengan mudah sesuai kategori yang sudah divisualisasikan melalui startup Barang Mudo. Yang kedua, diduga dengan sistem ini, user interface aplikasi Barang Mudo dapat memenuhi kenyamanan konsumen dalam menggunakan aplikasi startup Barang Mudo. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem ini, customer dapat melakukan pembayaran pembelian produk dengan mudah. Tujuannya yaitu menciptakan aplikasi. Ini nggak usah di skip aja. Oh ya ini Pak. Yang ini desain outputnya Pak. Ya. Ini output invoice pembayaran. Pembayaran ya. Ya. Selanjutnya output status pengiriman barangnya Pak. Di sini ada status dibayar, dikemas, dikirim atau sudah selesai. Yang selanjutnya output rincian pesanan barangnya Pak. Terdapat nomor isi dan
Rincian pesanan. Pembayaran pesanan barang. Nah, selanjutnya output notifikasi konfirmasi pembayaran, Pak. Kalau sudah dibayar, maka akan tampil notifikasinya. Yang selanjutnya output informasi profil akun. Untuk desain inputnya, di sini ada login dan registrasi untuk akun. Ya. Selanjutnya homepage atau halaman beranda, desain input jumlah beli dan tambah data ke keranjang. Di sini jadi Pak input untuk pemilihan metode pembayarannya ada 3 dari Pak, transfer bank, pakai pulsa atau multi payment. Yang ini desain input alamat pengiriman. Ini konfirmasi penerimaan barang. Yang selanjutnya input penilaian kepuasan dan komentar. Munculnya Pak setelah diklik konfirmasi penerimaan ini Pak. Muncul ini. Nah, itu saja Pak, terima kasih. Oke, ya tentu saja kalau latar belakangnya bisa sama semua ya sebetulnya ya. Ya. Karena memecahkan masalah yang sama gitu. Jadi nanti kalian bisa diskusi lagi sesama ini membahas tentang latar belakang dan ya karena ini kan sebenarnya satu paket yang dipecah gitu ya. Iya Pak. Enterprise arsitekturnya dipecah gitu. Jadi bisa sama aja dengan Nisa tadi, jadi disamakan saja, didiskusikan. Latar belakangnya disamakan semuanya Pak? Ya artinya bisa disamakan kan gitu, karena ini memecahkan masalah yang sama kan. Iya. Nah nanti baru di batasan masalah, nah itu pentingnya batasan masalah, bahwa Anda hanya di back end, Nisa di front end gitu. Nisa back end. Nisa di back end, saya di front end. Saya di front end misalnya gitu. Itulah gunanya batasan masalah. Jadi memang besar masalah yang ada. Nah, kita bagi-bagilah gitu. Boleh juga diceritakan bahwa skripsi ini dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, akhirnya dibagi gitu kan. Nah, dalam latar belakang boleh saja gitu ya disebutkan sehingga muncul batasan nanti bahwa Anda mengerjakan itu. Nah, terus ini kan front end-nya Android ya, mobile. Ya, sebenarnya bisa satu orang lagi mengerjakan ya, yang front end untuk web. Front end untuk web? Ada. Kan untuk front end yang cuma ini saja Pak? Ya maksudnya berarti kan yang boleh ada satu orang lagi yang ikut peserta semestinya gitu. Kan kayak Tokopedia kan bisa di mobile dan di web kan? Ya. Nah, tampilannya berbeda. Yang responsif mungkin Pak? Walaupun enggak, dia bukan responsif, memang beda aplikasi. Beda. Memang beda aplikasi. Artinya yang untuk Android, untuk mobile ya dia buat mobile gitu. Yang web dia bikin web. Maksud saya nanti apakah Rizky bisa dua-duanya menangani atau memang nanti perlu dicari satu orang lagi yang bisa, tapi semua sudah dapat judul ya gitu ya. Sudah Pak. Ya untuk sekarang cuman yang front end-nya aja dulu Pak. Ya maksud saya. Yang versi mobilnya. Mobilnya. Nah sebenarnya yang satu orang lagi siapa tuh? Rahmat. Rahmat. Kemarin kan kebingungan tuh buat dia. Saya lupa. Sebenarnya Rahmat bisa ngerjain front end yang berbasis webnya. Yang front end. Sebenarnya gitu ya, bisa daripada dia membahas apa nanti itu gudangnya. Ya. Ya, kan bisa justru Rahmat yang ini ya, yang mengerjakan berbasis webnya. Gitu. Oke lah, saya rasa cukup Rizky. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan, ditutup presentasinya. Ya, terima kasih kepada Bapak Imam serta teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tepuk tangan buat Rizky. Berikutnya kita ke Rahmat dulu deh, ya Rahmat Nur terakhir. Biar aplikasi terus. Nanti Rahmat kan jaringan ya, server. Baik Pak. Oke, silakan Rahmat duluan. Mau apa kadang aku Zat? Mau pakai tangan gue, siko dah.
Bilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Imam yang telah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan proposal seminar saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat, BP 17004. Saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Persediaan Produk pada Pengemasan Berbasis Web pada aplikasi Barang Mudo. Latar belakang, manajemen persediaan produk masuk dalam keluar masih belum optimal. Pengemasan produk belum begitu baik. Penyimpan persediaan produk belum tersusun rapi. Pengiriman dan terjaminnya kualitas produk belum tertata rapi dan optimal. Rumusan masalah, apakah dengan sistem ini dapat memenuhi manajemen persediaan produk yang baik? Apakah dengan ada sistem ini penyimpanan produk dapat dilakukan yang lebih akurat? Yang keempat, apakah dengan ada sistem ini pengiriman produk lebih tertata dan terjamin kualitas produknya? Batas masalah, sistem meliput input data, update data, dan cari data. Sistem informasi ini membatasi berdasarkan latar belakang startup yang berfokus pada hasil bumi mentah atau barang mudo. Sistem ini meliputi manajemen persediaan produk, penyimpanan produk, pengemasan produk, dan pengiriman produk. Hipotesa, 1. Diduga dengan adanya sistem ini dapat memenuhi manajemen persediaan produk yang baik. Diduga dengan adanya sistem ini, pengiriman produk lebih tertata dan terjamin kualitas produknya. Selanjutnya, diduga dengan adanya sistem ini, konsumen dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan. Dengan adanya sistem ini, penyimpanan persediaan produk dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya, diduga dengan adanya sistem ini, pengemasan produk dapat dilakukan dengan lebih baik. Tujuan, menciptakan aplikasi untuk mempermudah semua manajemen. Ini skip aja. Ini desain input. Laporan data gudang. Ya. Laporan data gudang terdapat beberapa tabel, ada kode gudang, nama gudang, alamat gudang, kapasitas, dan kepala gudang. Bukan tabel, field, atribut. Field. Ya, atribut. Ya. Kok mundur? Ini, Pak. Ya, laporan data barang masuk. Oke. Kode barang, nama barang, kuantiti, laporan data pengiriman, nomor resi, nama barang, kuantiti, alamat, laporan data kendaraan, nomor plat, jenis kendaraan, maksimal muatan, merek kendaraan, rata-rata kecepatan antar, dan status. Laporan data pengembalian, ID rektur, nomor faktur, nama barang, tanggal pembelian, tanggal rektur, dan keterangan. Ini halaman login. Halaman homepage, ada gudang, penempatannya, barang masuk, pengemasan, ada pengiriman, kendaraan, pengembalian, dan laporan. Input data gudang, input data penempatan produk, desain input, input konversi barang masuk, data barang masuk, desain input pengemasan, desain input transportasi, desain input jenis kendaraan dan kapasitas transportasinya, desain input data pengembalian, dan data pengiriman. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kembali saya jelaskan juga bahwa untuk latar belakang dan rumusan masalah bisa didiskusikan kembali dengan teman-teman ya. Iya, Pak. Biar saya tidak mengulang. Nah, lalu ini berarti kalau Rizky nanti aplikasinya berbasis web. Ya. Ya. Rahmat, Pak.
Rahmat, Produksi Web ya. Ya, mungkin perlu ada beberapa yang laporannya menggunakan periode juga ya gitu. Terus ini juga pertanyaan untuk semuanya lah yang terlibat di startup ini. Berarti ini proses kalau di e-commerce gitu ya, tipenya business to business ya, B2B. Ya. Ya. Oh, berarti tidak melayani business to customer ya? Enggak. Berarti kalau saya mau beli cabai sekilo nggak boleh ya? Boleh ya, Boleh ya. Ya berarti itu bukan B2B dong. Ada B2B B2C. Jadi dia proses bisnisnya ini bisa B2B dengan B2C, karena kalau B2B dari suppliernya ke startup Baramudo, kemudian B2C-nya itu kan dari Baramudo ke customer. Ya maksud saya, ya tadi kan pertanyaan itu B2B atau B2C, jawabnya kan B2B tadi. Berarti kalau B2B kan saya nggak bisa beli eceran. Enggak. Nah, karena kan di sana juga ada ada pengantaran mobil, ada kecepatan, berarti kan saya berpikir ini versinya versi besar. Enggak, di sini ada kendaraan motornya juga ada. Oh, motor ada. Oke. Ya, itu pertanyaan saya. Jadi, ya itu kan bisa saja, boleh saja Anda hanya bergerak di bidang B2B. Artinya dari supplier ke barang mudo ke grosir gitu kan. Ya. Ke pasar yang baru yang gede-gede ya. Bisa, tapi kalau melayani itu juga boleh. Hotel. Jadi bisa B2B dan bisa B2C ya. Ya. Oke lah, Rahmat, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Ya, karena kesalahan latar belakang masih sama dengan yang lain ya. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya di startup ini sebenarnya bisa ada satu orang tim lagi masuk ya, membuat front end yang berbasis webnya. Ya, atau mungkin nanti yang Rahmat ini sekalian bikin kan, karena sama web gitu. Ya, yang Rahmat dikembangkan aja gitu. Gimana? Gudangnya gimana, Gudang? Kan tadi Bang Rahmat bagian gudang, Ya dua dia jadi gitu, gudang dan itu. Gudang dan front end-nya kan sekalian gitu, misalnya gitu. Kalau sanggup dia kan. Jadi selesai gitu ya. Karena kalau saya rasa sekarang ini semua startup aplikasinya dua, bisa Android dan bisa mobile dan bisa web. Ya. Dan tidak bisa pakai web responsif, nggak bisa. Ya, jarang lah orang pakai ya. Oke, sekarang yang terakhir di startup ini Rahmat Nur ya, dari sisi teknisnya ya, teknis server dan lain sebagainya. Ya. Mau bertanya, Ya. Saya Septialanda belum presentasi, Oh ya, kamu tadi terlambat, saya absen. Saya pikir nggak hadir. Ya udah, Rahmat ya, nanti habis Rahmat. Ya, kasih Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktu. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Gunawan dalam memberikan waktu ini untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Yang mana seminar proposal saya judul yang saya angkat yaitu implementasi virtualisasi server berbasis Docker container pada startup aplikasi Baramudo. Baik, latar belakang saya untuk mengangkat judul penelitian tersebut, di mana server Baramudo membutuhkan infrastruktur server yang fleksibel, optimal, dan ringan dalam melayani user lain. Yang kedua,
di mana aplikasi Barang Mudo membutuhkan deploying dan prototyping pada platform yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, platform menggunakan aplikasi Barang Mudo ada dua, yaitu web dan mobile, di mana agar dapat tersusun dengan baik sesuai kebutuhan hidup sistem. Yang ketiga, pada startup aplikasi Barang Mudo itu membutuhkan software saat melakukan development, agar software tersebut sudah terpasang sesuai platform. Nah, itulah latar belakang dari tiga kebutuhan dari sistem Barang Mudo. Maka saya mati jaringan Rahmat. Jaringan mati. Maaf Pak. Ya. Siap. Sampai rumusan masalah lagi. Baik, saya ulangi kembali. Saya lanjut kembali rumusan masalah. Nah, rumusan masalah saya yang pertama yaitu apakah virtualisasi server dengan Docker container dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur server jaringan yang fleksibel, optimal, dan ringan yang dibutuhkan tadi dalam melayani user klien. Yang kedua, apakah dengan Docker container deploying maupun prototyping pada platform yang digunakan dapat tersusun dengan baik sesuai kebutuhan hidup sistem. Yang ketiga, apakah dengan Docker container software yang dibutuhkan saat melakukan development sudah terinstall sesuai platform yang digunakan. Nah, batasan masalah dari penelitian saya itu di mana saya menggunakan Docker dalam membangun server. Kedua, Docker itu diinstalkan dalam bentuk dua versi, yaitu Docker host dan juga Docker client. Yang ketiga, platform yang dilayani oleh server itu web dan mobile. Mungkin platform lain nanti akan menyusul. Tapi saya hanya membatasi web dan mobile. Yang keempat, image kontainer pada Docker disimpan dalam kontainer registry yang bersifat online, jadi tidak memakan sumber daya yang besar. Pada hipotesa penelitian saya itu diduga dengan Docker dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur server yang fleksibel, optimal, ringan dalam melayani user. Mati lagi. Halo? Bisa nyambung terus. Wifi Jaya Nusanya connect terus. Oke, siap. Saya akan ulangi kembali. Siap. Udah. Baik, hipotesa yang pertama saya ulangi kembali. Juga dengan Docker dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur server yang mana server membutuhkan fleksibilisasi optimal dan ringan dalam melayani user klien. Dan kebutuhan server dapat terpenuhi, diduga dapat kebutuhan server yang dapat terpenuhi untuk mendeploy prototyping platform yang digunakan agar tersusun dengan baik. Dan juga diduga dengan Docker dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur server yang mana membutuhkan software yang diinginkan saat melakukan development sudah terpasang di platform. Nah, diduga dengan Docker container semua kebutuhan ini dapat terpenuhi. Nah, berikut topologi dari arsitektur Docker server yang saya gunakan. Nah, seperti yang kita lihat di sini pada sisi klien ada terminal dan remote API, API di mana API ini akan menghubungkan terminal dengan Docker host-nya. Sehingga Docker host dapat kita akses menggunakan terminal dengan adanya API. Dan juga dari sisi host, di sini ada kontainer-kontainer dan image yang kita perlukan saat melakukan deploying sistem. Di kontainer ini saya jelaskan lebih sederhana, di mana di sini misal pada kontainer satu itu ada
server web, di kontainer 2 ada server mobile, di kontainer 3 bisa jadi kontainer web yang ketiga. Jadi kita bisa multi platform dan lebih dari satu versi platform. Atau bisa saja kita menjalankan versi web lebih dari satu dengan adanya kontainer. Namun tetap menggunakan satu image. Nah, lebih menguntungkan lagi, image yang kita gunakan itu disinkronisasikan dengan Docker Hub. Nah, jadi seperti biasa kita menggunakan, kalau umumnya kita menggunakan server Linux Ubuntu. Kalau menggunakan server Linux Ubuntu, kita image-nya itu semuanya disimpan dalam satu storage dan menghabiskan sumber daya yang besar. Nah, berbeda dengan Docker Architecture. Docker Architecture di mana image yang kita gunakan itu sudah tersedia di Docker Hub. Kita cukup memanggil komponen-komponen untuk menjalankannya saja. Jadi saat kita menjalankan pada sisi daemon atau sisi host tidak menghabiskan sumber daya yang besar karena sudah tersedia di dalam Docker Hub. Nah, berikut saya sederhanakan konteks diagramnya bagaimana Docker host mengakses registry. Nah, dari Docker host itu pengaksesan image-nya itu yang seperti kita ketahui melalui internet atau melalui cloud. Registry yang diakses itu diambil oleh Docker daemon lalu dikirimkan kepada image-image yang digunakan. Sehingga image-image yang kita gunakan pada sumber daya kita atau pada server kita itu dapat tersimpan setelah Docker daemon memanggilnya. Biasanya menggunakan pool. Gitu. Kalau dalam GitHub itu yang biasa menggunakan GitHub pasti tahu apa itu pool engine. Nah, pada saat image yang sudah mendapatkan registry itu Docker host akan membaginya kepada kontainer-kontainer yang akan memanfaatkan image tersebut. Nah, jadi sehingga kontainer dapat diakses oleh klien. Jadi sehingga dapat dijalankan pada sisi klien dan juga dapat dijalankan pada sisi user klien. Karena Docker host sudah dapat mendapatkan data komponen-komponen sistem dari kontainer. Sekian dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Rahmat. Jadi ini menggunakan virtual server ya? Ya Pak, virtualisasi server bukan berarti servernya virtual benar-benar virtual, servernya benar-benar ada, tapi pemanfaatan servernya itu secara virtualisasi. Tetap menggunakan sumber daya fisik. Ini berbayar? Kalau untuk Docker gratis, Pak. Hah? Gratis. Gratis. Nah, yang berbayar itu biasanya Red Hat, itu Red Hat dia berbayar. OpenStack mungkin atau OpenStack itu juga berbayar. Jadi saya memanfaatkan Docker yang lebih umumnya yang digunakan kurang dari ya makanya saya gini-gini tadi kan. Ayo oke lah, sudah bagus Rahmat ya, terima kasih. Silahkan ditutup presentasinya. Baiklah, siapa? Baik, terima kasih kepada Bapak Ivan Gunawan dan teman-teman sudah partisipasi dalam presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir tadi siapa? Septiolanda ya? Ya. Oke. Silakan Septiolanda. Terima kasih. Ya, dijalankan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memberikan waktunya kepada Septi, suaranya kayak robot, tidak jelas.
Mungkin jaringan Anda kurang bagus itu. Perkenalkan, nama saya Septi Yolanda. Sama suaranya tidak terdengar dengan baik. 166. Di sini saya akan mempresentasikan. Halo Septi, suaranya tidak jelas Septi. Septi Yolanda, suara Anda tidak jelas. Silakan diperbaiki dulu jaringannya. Wah, ini gimana nih? Apakah masih ada Septi Yolandanya nih? Teman-temannya ada yang tahu nih Septi Yolanda? Oke, saya rasa mungkin beliau kesulitan cari jaringan. Nanti kita cari waktu lain saja ya. Karena sudah 10:30 ya. Perlu melanjutkan kegiatan yang lain. Karena di WA juga tidak ada informasinya. Baik, Ananda sekalian, saya rasa hari ini presentasi sekian. Nanti akan kita lanjutkan siang hari pada setelah Jumat ya, jam 2 atau jam setengah 2 ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih juga kepada semua presenter. Nanti segera akan saya koreksi proposalnya dan dikirim kembali. Setelah itu Anda memperbaiki. Ya, jika ada kesalahan tentunya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.